Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mariska Friani, pengamat pasar modal. Selamat pagi, Mariska. Selamat pagi, Mas Pras. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, terima Kabar kasih Mas? juga. Dan semoga indeksnya hari ini juga sehat ya, karena didukung ada data dari The Fed ini yang sudah mengumumkan akan tapering off ini yang sudah bisa dipastikan begitu oleh pelaku pasar. Jadi responnya kemarin kita lihat Wall Street-nya rebound, kemudian hari ini Asia juga dibuka menghijau. Anda melihat akankah ini menjadi modal utama juga untuk penguatan IHSG? Iya, jadi kita lihat kan bahwa memang market kemarin menanti dari keputusan dari The Fed sendiri ya, sehubungan dengan Federal Reserve yang mengatakan akan mengakhiri pembelian obligasi di era pandemi pada Maret 2022 ini, seiring dengan target inflasinya yang telah terpenuhi. Kan sebenarnya ini juga lebih baik. Namun kalau kita perhatikan lebih lanjut dari pernyataan dari Jerome Powell semalam, itu disampaikan bahwa ada potensi kenaikan suku bunga 3/4 poin persentase pada akhir tahun 2022. Biasanya ketika sudah ada statement tersebut, masyarakat atau di sini dari hal investor itu mengalami adanya panic selling biasanya nanti seiring dengan mendekati potensi kenaikan suku bunga The Fed itu sendiri. Tapi saya melihat bahwa untuk hari ini nampaknya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap perdagangan, karena walaupun kemarin misalnya kita lihat perdagangan saham dari investor asing mencatatkan net sell, namun kita lihat IHSG pun masih cukup bertahan di level saat ini, kan di level 6.600-an ya, jadi masih cukup baik. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, memang sekarang kan fokus dari US sendiri adalah bagaimana supaya inflasi itu mereda, sehingga nanti ada potensi kenaikan suku bunga The Fed. Tapi kita juga bisa perhatikan terhadap perekonomian dari negara masing-masing, terutama negara Indonesia. Di Indonesia kan kita targetnya di tahun 2022 ini akan membaik. Jadi hemat saya sih kita tidak perlu terlalu khawatir terhadap sinyal kenaikan suku bunga The Fed pada tahun 2022. Oke, Mariska, kalau kita cermati ada beberapa yang Anda rekomendasikan saham-saham pilihan untuk menyikapi perdagangan hari ini sambil memanfaatkan juga window dressing ya. Data selengkapnya juga mungkin bisa disampaikan. Ada Astra International, kemudian Bank BRI, Adaro Energi dan juga Indofood. Apa yang bisa dicermati dengan beberapa saham yang Anda rekomendasikan? Apakah kita langsung saja hajar kanan pada saat opening market nanti, Mariska? Iya, ketika kita melihat saham-saham yang tadi telah disebutkan Mas Pras, hemat saya saat ini memang masih ada peluang sampai dengan akhir tahun untuk kita melakukan akumulasi beli terhadap saham-saham yang memiliki fundamental yang cukup baik. Jadi kita berbicara window dressing ya, window dressing mungkin agak relatif mereda di minggu-minggu kedua, ketiga mendekati dengan libur Natal dan Tahun Baru. Tapi saya lihat masih ada potensi yang cukup menarik ketika kita beli akumulasi Astra International, BBRI, Adaro, dan juga Indofood. Saya melihat ini dari sisi teknikalnya juga, bahwa untuk saham Astra International dengan level supportnya di 5.875 dan level resistennya 6.100, ini masih berpotensi ke 6.800. Dan kita juga bisa melihat berdasarkan data Gaikindo untuk penjualan mobil secara wholesale di bulan November tahun ini kita mencapai 87.435 unit, atau ini meningkat 62,4% secara year on year, yang artinya adalah ketika penjualan mobil ini meningkat, kan ini sebuah indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi kita juga sudah mulai kembali pulih. Kemudian kita lihat dari 87.000 tadi, 84.000 diantaranya itu merupakan penjualan retail. Jadi itu yang membuat saya juga merekomendasikan Astra International. Kemudian juga untuk perbankan, Bank BRI ini biasanya kan kita melihat bahwa ketika harga saham itu mengalami kenaikan, IHSG mengalami kenaikan, biasanya yang menjadi drivernya adalah dari sektor perbankan yang utama, karena market cap perbankan paling tinggi. Dan di sini saya lihat ada potensi untuk BBRI hari ini juga kembali menguat. Dan kita bisa untuk BBRI kita ambil
timing buy on weakness ya, dengan level supportnya 4.120 dan resistennya di 4.270. Dan secara medium term atau kita bisa bilang jangka menengah, ini BBRI masih berpotensi untuk ke level 4.750. Oke. Itu dan ya. Baik, selain ada Astra International, Bank BRI dan juga Adaro Energi serta Indofood ini yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini. Trading buy untuk Adaro, demikian juga untuk Indofood, buy on weakness begitu ya. Dan berikut ini akan kami sampaikan infografik untuk Anda. Yang pertama, kita akan update dari pergerakan bursa dan beberapa indeks yang ada di dalamnya. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, untuk IHSG mengalami penguatan sekitar 0,47%, kemudian Jakarta Islamic Index juga dalam posisi menguat 0,51% di level 568,619. Demikian juga dengan LQ45 juga naik 0,59% di level 950,022. Dan berikutnya adalah saham-saham yang pagi-pagi ini sudah mulai diburu oleh para investor masuk dalam deretan top gainers. Apa saja? Ada Bank BRI, kemudian Bank BCA, Telkom, dan Bank Mandiri. Rata-rata sektor perbankan yang mendominasi top gainer hari ini. Kita lihat untuk kenaikannya 0,24% BBRI, BBCA 1,03%, Telkomnya 0,74% dan Bank Mandiri 0,34%. Lanjut kita akan lihat dari top losers. Yang sudah mulai terkena aksi jual ada KBAG. minus 1,28%, kemudian FITT minus 1,6%, BRMS melemah 2,54%, adapun BBHI turun 0,72%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mbak Ariska Afriani, pengamat pasar modal. Mbak Ariska, lantas strategi bagi para investor untuk menyikapi perdagangan hari ini apa saja? Apakah kita short term trading masih bisa menjadi pilihan atau karena mengingat tahun depan masih banyak pihak yang optimis begitu tahun depan Indonesia akan recovery dengan sangat cepat begitu. Anda melihat justru peluang untuk investasi jangka menengah panjang? Ya, saya malah melihat ini investasi, peluang untuk kita investasi dalam jangka menengah dan panjang. Jadi di saat ekonomi recovery, otomatis ini juga harga saham kita sudah mulai terlihat ya dari bulan Oktober ini kan penguatannya sudah sangat signifikan untuk saham-saham big caps. Jadi untuk saham-saham big caps ini masih rekomendasi sekali untuk kita akumulasi beli saat ini dan kita bisa simpan dalam 1 tahun ke depan atau bahkan mungkin kita bisa simpan dalam 3 tahun ke depan dan kita juga tetap memperhatikan tadi beberapa poin yang memang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Oke, bicara mengenai sektor yang cukup seksi kita invest jangka panjang, lebih kepada mana nih? Perbankankah masih menjadi pilihan atau komoditas? Iya, kalau untuk perbankan tentunya ini masih menjadi pilihan pertama ya kalau perbankan untuk menjadi saham-sahamnya seperti halnya saham Bank BTN, BNI, terus Mandiri, BRI, BCA ini menjadi sebuah saham yang memang sangat recommended untuk kita akumulasi untuk jangka panjang. Kemudian tapi kalau kita orientasinya jangka pendek atau jangka pendek lebih kita bisa memperhatikan saham-saham teknologi, kemudian juga saham di sektor tadi sektor pertambangan dan juga farmasi. Ini juga menarik untuk kita perhatikan. Ya, kita tahu juga tahun depan ini sudah mulai ada vaksin booster ya. Tahap ketiga yang ini bahkan sudah diizinkan pihak swasta yang akan mendatangkan begitu karena fokus pemerintah adalah lansia begitu. Dan bagaimana Anda menyikapi hal ini? Apakah peluang untuk sektor farmasi juga cukup menarik? Iya, tentunya dengan adanya vaksin booster yang akan dimulai kurang lebih di bulan awal tahun 2022, ini hemat saya melihat bahwa sektor farmasi masih cukup menarik untuk kita lakukan, bisa dibilang trading buy ya. Tetap kita memperhatikan ini hanya untuk jangka pendek, seperti halnya saham KLBF, KAF, INAF, ini biasanya kan memang ketika ada momentum yang tepat, biasanya mereka langsung harga sahamnya meningkat signifikan. Tapi ini bisa dikatakan hanya untuk trading gitu. Tapi kalau untuk jangka panjang kita tentu harus kembali memperhatikan fundamentalnya. Lantas kalau bicara mengenai emitennya, apa yang Anda jagokan ini? Untuk emiten yang saya jagokan ya yang relatif stabil di KLBF, KLB Pharma. Oke, KLBF ya. Berarti secara apa yang dilihat, teknikal atau fundamental?
secara teknikal dan fundamental masih cukup mendukung ya. Jadi untuk KLBF, karena kan kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya dari awal tahun juga ini relatif lebih stabil dibandingkan dengan KAF dan INAF, itu yang pertama. Kemudian ketika kita lihat sekarang saat ini KLBF pergerakannya di bawah MA20. Jadi kalau seandainya kita beli ya di bawah, kita beli saat ini masih cukup menarik untuk KLBF. Tapi kalau untuk risk taker, saya melihat bahwa KAF dan INAF ini masih relatif lebih menarik lagi, tergantung bagaimana kita punya posisi ya. Maksudnya ketika kita risk taker ya, kita mengambil saham-saham yang memang juga volatilitasnya juga cukup tinggi gitu. Betul, kalau kita lihat memang INAF ini semenjak naik kencang kemudian langsung turun dan masih terus berada di bottoming begitu. Beda dengan KLBF, meskipun fluktuasinya cukup terasa tapi cenderung memang lebih stabil begitu ya Mbak Rizka ya. Ya, betul. Baik, lantas bagaimana dengan update dari perkembangan IHSG paling tidak di tahun depan begitu? 6.700 menurut Anda itu akan menjadi level yang bisa menjadi dasar utama juga bagi pergerakan IHSG? Iya, jadi kita melihat IHSG juga di sini kan kita lihat udah cukup membaik tahun ini. Jadi sampai dengan akhir tahun ada potensi IHSG memang ke level 6.700 bahkan ke 6.800 saya lihat potensinya. Nah di tahun depan potensi IHSG di tahun 2022 ini saya melihat ada potensi IHSG ke 7.500. Jadi memang disarankan untuk investasi jangka panjang masih sangat menarik. Baik, menarik pergerakan indeks harga saham gabungan udah ditambah lagi juga dengan banyaknya lagi ya anggota-anggota baru di Bursa Efek Indonesia. Tentu pilihan investasi juga akan semakin beragam bagi investor pasar modal. Mbak Rizka, terima kasih banyak Mbak atas analisis dan waktu yang disempatkan. Tentu ini bermanfaat bagi para investor maupun traders pasar modal dalam menyikapi perdagangan hari ini dan kedepannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Mbak Rizka. Salam sehat, terima kasih.